Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajmain. Qala rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qauli. Amma ba'du. Refleksi kehidupan kali ini berkisah tentang Imam Ahmad bin Hambal dan istighfarnya tukang roti. Imam Ahmad bin Hambal ini adalah seorang ulama besar, pendiri mazhab Hambali, murid Imam Syafi'i, punya kisah menarik bertemu dengan seorang penjual atau tukang roti yang merindukannya. Di masa menjelang akhir hayatnya, beliau pernah punya keinginan untuk pergi ke Irak, ke kota Basra, tanpa tujuan dan tanpa hajat apapun. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal kelahiran Baghdad tahun 164 Hijrah ini berangkatlah ke kota Basra. Dalam manakibnya beliau bercerita sampai di kota Basra, tepatnya di sebuah masjid, kira-kira menjelang waktu sholat Isya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal pun memasuki masjid itu untuk mengikuti sholat berjamaah. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad pun ingin tidur di dalam masjid. Kemudian seorang marbot menghampirinya. Maaf Syekh, mau ngapain di sini? Untuk diketahui, panggilan Syekh saat itu biasanya ditujukan kepada orang tua yang dihormati, orang kaya, ataupun orang alim yang berilmu. Dalam kisah ini, panggilan Syekh yang ditujukan kepada Imam Ahmad adalah bentuk penghormatan terhadap orang tua. Karena marbot tidak mengenal siapa Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan dirinya siapa. Dia hanya memperkenalkan diri seorang musafir. Sosok Imam Ahmad di Irak sangat populer. Dia adalah seorang ulama besar, juhud, ahli hadis, dan hafal sejuta hadis. Dan ketika Imam Ahmad ditegur oleh marbot, dia menjawab, maaf, saya ingin istirahat, saya seorang musafir. Maaf Syekh, tidak boleh tidur di dalam masjid. Akhirnya Imam Ahmad keluar masjid, kemudian dia tidur di teras. Terlihat pintu masjid dikunci dan si marbot pun menghampiri Imam Ahmad lagi. Maaf Syekh, tidak boleh tidur di sini juga. Maaf, saya ingin istirahat, saya seorang musafir. Maaf Syekh, tidak boleh tidur di sini. Kemudian Imam Ahmad pun didorong keluar oleh marbot masjid. Tak jauh dari masjid itu ada rumah kecil milik penjual roti. Saat itu si penjual roti sedang membuat adonan, sehingga dia melihat adegan ketika Imam Ahmad diusir oleh marbot ke jalanan. Si penjual roti itu pun memanggil-manggil. Syekh, mari sini. Syekh, mari sini. Istirahat di rumah kami aja. Baik, terima kasih. Syekh pun akhirnya memasuki rumah kecil itu. Meskipun kecil, pikirnya, alhamdulillah saya bisa istirahat di rumah yang kecil ini. Penjual roti itu pun punya kebiasaan unik. Kalau diajak ngobrol sama Imam Ahmad bin Hambal, dia akan menjawab. Tapi kalau tidak, dia akan terus bekerja sambil beristighfar. Aduk adonan, dia beristighfar. Ngasih garam, dia beristighfar. Apapun yang
dia kerjakan selalu beristighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Sehingga membuat Imam Ahmad bin Hambal pun penasaran. Dan saat itu Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan diri kepada penjual roti. Imam Ahmad pun menghampiri si penjual roti yang sedang membuat adonan. Sudah berapa lama kamu lakukan ini? Saya menjadi penjual roti ini sudah 30 tahun, Syekh. Jadi hal ini sudah saya lakukan sejak 30 tahun yang lalu. Lalu Imam Ahmad bin Hambal pun bertanya, Ma samaratu filuk? Apa hasil dari perbuatanmu itu? Kemudian si tukang roti menjawab, lantaran wasilah ini, alhamdulillah semua hajat-hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Syekh, ada satu permintaan saya yang sampai saat ini belum terpenuhi. Apa itu? Saya ingin sekali atau merindukan sekali untuk bertemu dengan seorang ulama besar dari Irak, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Mendengar jawaban itu, Imam Ahmad pun bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata saya datang jauh-jauh dari Baghdad ke kota Basrah ini. Bahkan sampai diusir-usir oleh marbot ke jalanan berkat istighfarmu. Tukang roti itu pun terperanjat seraya memuji kebesaran Allah. Karena dia tidak menyangka kalau orang yang saat ini berada di hadapannya adalah seorang ulama besar, seorang imam besar, seorang Imam Ahmad yang selama ini dirindukannya. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala firman dan kebenarannya. Demikian Kang Dedi berkisah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.